Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke, karena semalam untuk bahan ini kita buat untuk gerak dasarnya. Kita buat ganti media ya, teman-teman. Jadi ini salah satu programan yang dititipkan di sini ya, untuk beliau mempercayakan saya untuk yang memprogram ya sampai nanti di Desember 2025 Insya Allah akan kita berangkatkan ke Bali ya. Dan ini punyanya orang Bali juga ya. Berangkat ke Bali punyanya orang Bali. Jadi beliau mempercayakan pohonnya itu dititipkan di sini supaya saya yang merawat ya. Nah, untuk bahan ini awal mulanya dari seperti apa sih, Mas? Nah, karena kemarin sudah pernah saya buat live ya untuk pohon ini awal mulanya gerak dasarnya itu seperti apa. Dan ini bisa teman-teman lihat sendiri untuk cabang dan anak cabang dan sudah masuk ke perantingan ini sudah cukup balance dan cukup apa ya bahasanya itu cukup lengkap lah ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri dari cabang ya, maaf ini kita tunjuk pakai tangan, nah kita pakai ini aja lah ya. Nah, oke, jadi dari akar ya, akar, batang, cabang pertama, cabang kedua ya, sampai keterusan sampai ke mahkota ini jelas ya teman-teman, tidak tertutup sama sekali ya. Nah, untuk awal mulanya tetap kita pakai loss cutting ya, seperti di video-video saya sebelumnya, dan sangat sering sekali sampai semalam ada yang ngomong seperti ini. Channel yang membahas tentang eh, apa ya? Saya sebenarnya sedikit mau ketawa ya. Channel yang apa ya bahasanya tuh? Yang membahas tentang nol ulang ya. Ya hasilnya sebetulnya ya seperti ini ya. Jadi mata tunas yang kita harapkan, titik tumbuh yang kita harapkan, percabangan yang kita harapkan, kalau kita melakukan hal tersebut, apalagi kita mengenol ulang itu kan dia mempunyai konsep ya teman-teman. Dalam artian kita sudah tahu nih untuk kedepannya nanti seperti apa pohon ini ya. Makanya sampai sekarang pun saya masih menerapkan hal seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa ranting yang harus kita seleksi karena seperti biasa tidak sesuai ya. Kita coba lihat lagi. Kalau untuk masalah yang di arah mahkota ini sudah cukup, nanti ini kan baru kita ganti media. Kalau nanti sudah subur kembali bisa kita rapikan dan kita wiring ulang ya. Kemarin ada yang bertanya apakah boleh di wiring, sebetulnya boleh ya, cuman lebih safety-nya itu nanti dulu ya teman-teman. Jangan terlalu buru-buru lah kalau menurut saya pribadi. Setelah dia subur baru nanti bisa di wiring ya. Apalagi nanti ini sudah mulai mau masuk ya untuk kawat-kawatnya, nanti kita ulang lagi setelah pohon ini dia subur. Kemungkinan besar karena pohon ini sudah hidup sekitar 1 bulan, biasanya sudah kembali normal lagi ya, ya maksimal 2 bulan lah. Dan sebetulnya kalau sudah seperti ini sudah bisa naik pot ya teman-teman, naik pot ceper. Cuman karena di tempat saya nggak ada pot ceper ya, kita pakai seadanya aja lah ya. Oke, kita akan coba sedikit angkat dulu ya. Dan untuk bahan dasarnya awal mulanya seperti apa, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk bahan dasar awalnya. Ini kebetulan ada yang sesuai ya, sangat sesuai dengan apa yang saya
praktekkan di pohon ini. Ini coba kita langsung lihat saja ya, dan kita akan lakukan seleksi. Kebetulan ada sama persis untuk eh, pohonnya ini ya, hampir sama seperti ini. Dan untuk tata letaknya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kita putarkan dulu cabang, anak cabang, dan untuk background atau dimensi di belakang sudah ada ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini sebetulnya sudah waktunya kita wiring, cuman karena kemarin semalam kita ganti media, jadi kita biarkan dulu lah ya. Oke, kita lanjut di bahan yang selanjutnya yang sama persis untuk gerak dasarnya seperti ini tadi ya. Dan ini nanti ya, karena ini baru saya ganti media, itu nanti untuk akarnya saya tutup kembali ya teman-teman, supaya keluar akar baru yang lebih maksimal lah ya. Oke, kita benerin dulu untuk kameranya. Nah, sip ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini kenapa saya bilang bahan spesial, karena di sini ya teman-teman. Ini untuk belimbingnya, karakter pohonnya pas di bawah cabang ya, itu ada akar dominan, di bawah cabang ini juga ada akar dominan. Jadi kita mencari pohon-pohon seperti ini itu memang tidak semua programan itu dia seperti ini ya, karena sepengalaman saya pribadi tetap kalau kita mau membuat seperti ini ya tetap harus kita upayakan. Teknik-tekniknya sudah pernah saya bagikan di video saya sebelum-sebelumnya, bagaimana cara ketika kita mengkonsep pohon terus berbatang dua ini seperti ini ya. Awal mulanya kan dia berbatang ketapel ya, dan kita cari mata tunasnya atau titik tumbuhnya itu pas, terus yang kedua akarnya ini dia bisa pas seperti ini. Nah, semoga aja kelihatan ya teman-teman. Oke, ini karena sebetulnya baru jam setengah 7, cuman sudah panas sekali ya. Oke, kita sembari seleksi ya. Jadi untuk media tanamnya, ayam ya Allah. Untuk media tanamnya ini kita pakai pasir pasir bangunan dan pasir malang untuk atasnya ya. Nah, kita akan seleksi dulu mata tunas yang jadi seperti ini. Kalau saya kan saya memang betul-betul saya buat sesubur-suburnya ya, supaya kita mencari percabangan itu dia lebih cepat. Jadi ketika pemilihan ruas atau mata tunas pertama seperti ini itu sangat mempengaruhi ya. Sangat-sangat mempengaruhi hasil kedepannya. Karena kenapa? Ketika kita memilih mata tunas ini dengan tepat, ketika pengatingan ya, setelah ini kita los, kita besarkan, ketika pengatingan itu dia enak ya teman-teman, nggak ribet lagi harus ngulang-ngulang lagi. Makanya sangat sering sekali saya mengatakan dari dulu sekali ya sampai sekarang, eh, pemilihan mata tunas itu penting ya. Inilah ya teman-teman hasilnya ya itu tadi ya. Sebetulnya mau saya sepil-sepilkan, cuman eh, karena itu bukan hak saya ya, punya orang, jadi saya tidak berani ya teman-teman. Oke, ini kita pilih salah satu. Dan untuk bahan di depan kita ini juga sudah punya orang ya. Ini punyanya Mas Taufik ya, dari Sumedang ya teman-teman. Tuh, jadi seperti itu ya. Untuk tunas yang di depan seperti ini kita biarkan dulu.
Ini tunas yang ada di sini kita buang karena tidak kita perlukan. Yang kita perlukan itu antara yang di sini dan yang ini ya. Karena tata letaknya itu pas. Coba kita lihat dulu ya. Ini kalau nggak kelihatan mohon maaf ya teman-teman karena silau sekali sudahan. Oke, ternyata sudah ada nih. Supaya lebih pendek kita ambil mata tunas yang lebih di bawah ya. Karena ini banyak sekali mata tunas ya teman-teman. Kita cari yang lebih pendek. Jadi untuk cabang kedua yang ini ya. Nah ini nanti bisa kita wiring kalau sudah waktunya. Dan selanjutnya yang mana ya? Ini kita buang dulu. Yang ini juga kita buang ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita biarkan dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu, dibiarkan dulu. Eksekusi yang sudah pasti-pasti saja. Sama halnya untuk yang terusan ini ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk yang terusan ini masih bingung saya ya mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini ya. Nanti kedepannya dilihat aja ya enaknya seperti apa. Yang pasti nanti di sini dirapikan lagi ya supaya hasilnya seperti itu tadi. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu bahan dasar yang kita perlukan ketika kita membuat bonsai seperti itu tadi ya. Awal mulanya seperti itu. Cuman kalau untuk yang ini lebih bogel ya. Ini punyanya Mas Taufik, siapa tahu nanti beliau menonton. Untuk update-nya sudah kita pilih satu-satu ya ini. Oke, mungkin cukup seperti itu. Semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.